Shalom yang leaders, oke kembali lagi dengan Coach Dedi di challenge yang ke-9. Kali ini kita akan belajar mengenai storytelling. Nah, apa sih storytelling itu? Storytelling itu adalah sebuah kegiatan bercerita, sebuah cerita ke khalayak, yaitu orang lain atau kelompok. Jadi kalian bisa bercerita itu. Nah, manfaatnya apa sih storytelling? Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kita untuk berbicara. Kemudian untuk melatih percaya diri. Yang ketiga melatih kreativitas dengan kalian membuat alat peraga, kemudian kalian membuat slide atau membuat PowerPoint, ya presentasi itu melatih kalian dari percaya diri, kreativitas kalian dan kemampuan berbicara. Selain itu bagi para pendengar membantu untuk konsentrasi atau fokus dalam mendengar atau memahami sebuah cerita. Nah, itu manfaatnya. Apa saja sih yang bisa kita ceritakan? Banyak sekali, semua hal bisa kita ceritakan. Ya, mengenai suatu kisah, ya, dongeng, kemudian kamu juga bisa cerita tentang barang, ya. Kalian cerita tentang handphone, ya, kalian bisa cerita tentang handphone, tentang barang apa saja. Ya, kalian bisa seperti seorang vlogger itu kan banyak yang menceritakan tentang barang-barang, ya, menceritakan positif kelebihan dan kekurangannya, ya unboxing. Nah itu bisa cerita banyak hal. Kemudian cerita nyata, bahkan cerita tidak nyata itu kalian bisa ceritakan, atau kalian juga bisa cerita tentang perasaan kalian. Nah oke yang leaders, nah sekarang ya kita belajar langkah-langkah untuk storytelling itu apa. Ya, langkah-langkah yaitu pertama mempelajari cerita yang dipilih. Kalian pelajari bercerita, saya misalkan mau mempelajari cerita tentang Daud dan Goliat, ya, kalian sudah memilih. Kemudian gambarkan sebuah cerita itu dalam sebuah ingatan kalian. Oh, oke. Daud dan Goliat itu ada Daudnya, ada Goliatnya, kemudian ada alat perangnya, ya, dan macam-macam. Ya itu mas, kalian gambarkan, diimajinasikan. Kemudian siapkan alat peraganya, ya atau media. Kalau kalian bisa membuat PowerPoint, kalian pakai gambar-gambar, kalian boleh siapkan. Atau kalau kalian membuat alat peraga, misalkan seperti bentuk wayang gitu ya. Jadi misalkan Daudnya kalian create, ya kalian jadikan itu Daud, kemudian Goliat bertarung gitu seperti wayang gitu. Nah itu bisa kalian buat seperti itu. Siapkan alat peraga atau media yang dipakai. Nah, kemudian kalian mulai berlatih dalam cerita. 1. Siapkan salam pembuka. Kalau pagi ya, Shalom, selamat pagi. Kalau siang ya, selamat siang, dan selanjutnya. Kemudian perkenalkan, nama saya Dedi Yulianto. Ya, dan saya ingin menceritakan satu judul tentang Daud dan Goliat. Nah, kemudian setelah itu ceritakan ya satu kejadian, misalkan pertarungan antara Daud dan Goliat itu bagaimana, kalian cerita. Ya, dengan alat peraga itu kalian ceritakan. Kalau dengan media kalian berikan gambar-gambar yang menarik. Kemudian sebelum ditutup kalian tulis makna dalam cerita yang kalian sampaikan. Misalkan Daud dan Goliat bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Dia dapat melakukan segala sesuatu mungkin, ya. Walaupun Daud ini kecil, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat karena dia punya Tuhan yang besar. Nah, itu contoh makna yang terkandung. Nah, itu setelah kalian ceritakan cerita dan maknanya, kalian berikan salam penutup. Ya, oke, terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kalian bisa diberkati dengan cerita ini dan Tuhan memberkati. Nah, itu sudah kalian cerita. Nah, dalam kalian bercerita perlu yang namanya ekspresi, ya. Fokus mata kalian ke pendengar, ya. Jadi mata jangan lihat di textbook atau lihat ke kanan kiri atas bawah, ya, tapi lihat ke pendengar, tatap matanya dan pastikan mereka memahami apa yang kalian ceritakan. Oke? Nah, ini tugas challenge 9. Jadi pilih salah satu kisah di Alkitab dan pelajari kisah tersebut. Ya, dan pelajari makna apa yang terkandung di cerita. Kalian bisa lihat referensi dari YouTube banyak, ya. Yang pasti cari cerita di Alkitab, banyak itu di Alkitab kalian pelajari, kemudian buat alat peraganya dan media digitalnya,
Dan kalian boleh membuat secara manual, ya tadi seperti wayang atau seperti peraga dibuat dari bahan-bahan bekas, ya. Kemudian kalian berlatih dalam cerita di depan cermin, ya, berceritalah, ya. Setelah itu, kalau kalian sudah siap, siapkan handphone, ya, atau kamera untuk kalian di video, kalian bercerita. Nah, kalau kalian yang di PTM, ya di sekolah, nanti bisa bercerita di depan kelas pada jam challenge-nya, ya. Nah, itu bisa kalian lakukan. Kalau kalian yang di rumah, kalian bisa pakai video, ya, di shoot, ya, buat latar belakang. Boleh kalian bikin latar belakang yang menarik sesuai dengan ceritanya. Nah, itu kalian bisa. Nanti Coach Dedi berikan contoh-contoh di YouTube. Oke? Itu kemudian di video dan disimpan, ya. Dan nanti akan diupload. Nah, jadwal pengerjaannya hari ini mencari cerita di Alkitab. Kalian cari dan kalian bayangkan seperti apa. Kalian boleh bikin gambar, model-model yang kalian persiapkan. Apa yang perlu disiapkan kalian rencanakan hari ini, ya. Tanggal 30 September hari Kamis, buatlah alat peraga, jadwal untuk challenge-nya. Bikin media atau alat peraga itu kalian siapkan di hari Kamis. Kemudian tanggal 5 Oktober kalau kalian sudah siap, kalian berlatih dan kalian bisa langsung presentasi. Ya, hari Selasa minggu depan ceritakan di video sekalian boleh. Ya, tanggal 7 Oktober itu presentasi dan kalian harus mulai upload, ya. Upload video di YouTube. Kirim linknya di Setara Daring di challenge yang 9, ya. Nah, apa yang Coach Dedi akan nilai yaitu satu materi. Materi apa yang kalian sampaikan, ya, kemudian bagaimana kalian menyampaikan, ya, kreativitasnya. Kreativitas dalam membuat media, kreativitas dalam membuat alat peraga. Kemudian tata bahasa dan ekspresi. Harus ekspresi. Jangan cerita langsung. Ya, cerita Daud adalah tokoh Alkitab, ya. Nah, itu kurang ekspresi. Kalian bisa berekspresi dalam bercerita. Kemudian waktu pengumpulan, ya, jangan sampai terlambat. Sayang kalau terlambat nilai kalian tidak bisa maksimal. Oke, selamat mengerjakan, kalian pasti bisa. God bless you.